أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kitab Daqaiqul Akbar bab 33, penjelasan tentang syirat atau titian. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah yang Maha Luhur telah menciptakan jembatan di atas neraka, yaitu sirat atau titian, tepat di atas neraka jahanam yang licin dan memelesetkan. Sirat itu memiliki 7 pos, setiap pos sepanjang 3000 tahun berjalan kaki. 1000 tahun diantaranya adalah naik, 1000 tahun diantaranya adalah datar, dan 1000 tahun diantaranya adalah turun. Sirat itu lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, dan lebih gelap daripada malam hari. Setiap pos memiliki 7 cabang. Setiap cabang seperti tombak yang panjang yang tajam gigi-giginya atau ujung-ujungnya. Setiap hamba akan duduk di atas setiap pos dan dipertanyakan atau dipertanggungjawabkan tentang apa yang telah Allah yang Maha Luhur perintahkan kepadanya. Di dalam pos pertama, dia akan dihisab atas imannya. Jika dia selamat dari kekufuran dan riya, maka dia akan tetap ada di sana, lalu melanjutkan ke pos selanjutnya. Tetapi jika tidak, maka dia akan dilemparkan ke neraka. Di pos kedua, dia dipertanyakan atau dipertanggungjawabkan tentang sholatnya. Di pos ketiga tentang zakat. Di pos keempat tentang puasa. Di pos kelima tentang ibadah haji dan umrah. Di pos keenam tentang wudhu dan mandi janabah. Di pos ketujuh tentang berbuat baik kepada orang tua, silaturahmi, menyambung sanak, dan penganiayaan. Jika dia selamat dari hal itu, maka dia tetap ada di sana, lalu melanjutkan ke pos selanjutnya. Tetapi jika tidak, maka dia akan dilemparkan ke neraka. Wahab berkata bahwa Rasulullah SAW pernah berdoa, wahai Tuhanku, selamatkanlah umatku. Lalu para makhluk akan menaiki jembatan, sehingga sebagian menaiki sebagian lainnya. Sedangkan jembatan itu diguncang-guncangkan seperti kapal di dalam lautan oleh angin badai yang berhembus. Golongan pertama bisa melewati seperti kilat yang menyambar. Golongan kedua seperti angin yang berhembus cepat. Golongan ketiga seperti burung yang terbang sangat cepat. Golongan keempat seperti kuda yang sangat bagus mampu berlari kencang. Golongan kelima seperti orang yang berlari cepat. Golongan keenam seperti orang yang berjalan. Dan golongan ketujuh kira-kira sehari semalam. Sebagian ulama berpendapat mengenai golongan ketujuh kira-kira 2 bulan. Sebagian ulama lainnya berpendapat kira-kira 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun, bahkan sampai masa terakhir orang yang melewati sirat, kira-kira 25.000 tahun dari tahun dunia. Dan diriwayatkan bahwa manusia akan melewati sirat, sedangkan api berada di bawah telapak kaki,
di sisi-sisi kanan dan di sisi-sisi kiri, di belakang dan di hadapan mereka. Dan demikian itu adalah firman Allah yang Maha Luhur, yang artinya, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Di dalam surat Maryam ayat 71 sampai 72. Sedangkan api neraka membakar jasad-jasad, kulit-kulit dan daging-daging mereka, sehingga mereka melewati sirat seperti arang yang hitam, kecuali orang yang selamat dari api itu. Di antara mereka ada orang yang bisa melewati sirat tanpa takut apapun dari kesulitan-kesulitannya, dan tidak mengenal apapun dari api neraka. Sehingga ketika dia sudah melewatinya, dia pun bertanya, "Di manakah sirat?" Lalu dikatakan kepadanya, "Kamu telah melewatinya tanpa payah atau kesulitan berkat rahmat Allah yang Maha Luhur." Telah datang di dalam khobar bahwa ketika hari kiamat datanglah golongan umat. Lalu ketika golongan umat itu naik di atas sirat, Nabi Muhammad SAW pun menoleh menghampiri kepada mereka sembari bertanya, "Siapakah kalian?" Mereka pun menjawab, "Kami adalah umatmu." Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, "Apakah kalian ada di atas syariatku?" Mereka pun menjawab, "Tidak." Lalu Nabi Muhammad SAW pun membebaskan diri dari mereka, tidak mau bertanggung jawab dan meninggalkan mereka. Mereka pun terjatuh ke dalam neraka jahanam. Lalu datanglah golongan umat lain. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, "Apakah kalian ada di atas syariat Nabi kalian dan menapaki jalannya?" Jika mereka menjawab dengan kata iya, maka mereka akan melewati sirat, dan jika tidak, maka mereka pun terjatuh ke dalam neraka, dan setelah memasuki neraka, mereka akan membutuhkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam khobar didatangkan sebuah kaum yang berhenti di atas sirat, dan mereka berkata, "Siapa yang akan menyelamatkan kami dari neraka?" Mereka tidak mau menyeberang melewati sirat. Mereka pun menangis. Kemudian datanglah malaikat Jibril alaihissalam sembari bertanya kepada mereka, "Apa yang mencegah kalian untuk menyeberangi sirat?" Mereka pun menjawab, "Kami takut neraka." Malaikat Jibril pun bertanya, "Kalian di dunia ketika menghadapi lautan yang sangat dalam, bagaimana kalian akan menyeberang?" Mereka pun menjawab, "Dengan kapal." Lalu malaikat Jibril pun mendatangkan masjid-masjid yang mana mereka melakukan sholat di dalamnya secara berjamaah seperti bentuk kapal. Mereka pun duduk di atasnya dan menyeberangi sirat. Lalu dikatakan kepada mereka, "Kapal ini adalah masjid-masjid kalian yang mana kalian melakukan sholat di dalamnya secara berjamaah." Dan di dalam khobar, sesungguhnya Allah yang Maha Luhur menghisab seorang hamba, lalu unggullah keburukan-keburukannya melebihi kebaikan-kebaikannya. Allah yang Maha Luhur pun memerintahkan membawanya ke neraka. Ketika dia pergi ke neraka, Allah yang Maha Luhur memerintahkan kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Susulah hambaku dan tanyakanlah kepadanya, apakah dia pernah duduk bersama para ulama di dunia?"
lalu aku akan mengampuninya karena syafaat mereka. Malaikat Jibril pun bertanya kepadanya, namun dia menjawab, tidak. Lalu malaikat Jibril pun berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau maha mengetahui atas keadaan hambamu. Lalu Allah memerintahkan, tanyakanlah kepadanya, apakah dia mencintai ulama? Lalu malaikat Jibril bertanya kepadanya, namun dia menjawab, tidak. Lalu Allah memerintahkan, tanyakanlah kepadanya apakah dia pernah duduk menyuguhi hidangan bersama para ulama saja? Lalu malaikat Jibril pun bertanya kepadanya. Dia pun menjawab, tidak. Lalu Allah memerintahkan, tanyakanlah kepadanya apakah dia pernah menepati tempat yang di dalamnya ada orang alim? Lalu malaikat Jibril bertanya kepadanya. Dia pun menjawab, tidak. Lalu Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, tanyakanlah kepadanya apakah dia mencintai seseorang yang mana orang itu mencintai ulama? Lalu malaikat Jibril bertanya kepadanya. Dia pun menjawab, iya. Lalu Allah yang maha luhur memerintahkan kepada malaikat Jibril alaihissalam, peganglah tangannya dan masukkan dia ke dalam surga, karena dia mencintai seseorang yang mana orang itu mencintai ulama. Aku mengampuninya karena berkah orang itu. Dan berdasarkan khobar ini telah datang di dalam khobar lain, Allah yang maha luhur akan mengumpulkan masjid-masjid dunia di hari kiamat seperti unta. Kaki-kakinya dari dur atau mutiara, leher-lehernya dari minyak jafaron, kepalanya dari minyak wisik yang sangat wangi, dan punggungnya dari batu jamrud hijau. Para ahli jamaah akan menaikinya, para muazin menuntunnya, menuntun para jamaah untuk naik, dan para imam menggiringnya memegang kendali unta. Mereka menyeberangi di dalam pelataran di hari kiamat, lalu berserulah, wahai para penghuni pelataran hari kiamat, mereka bukanlah golongan dari malaikat muqarrabin dan bukan golongan dari para nabi yang diutus, tetapi mereka dari golongan umat Nabi Muhammad yang mana menjaga sholat-sholat mereka secara berjamaah. Dikatakan, sesungguhnya Allah yang maha luhur menciptakan seorang malaikat yang bernama malaikat Dardail. Dia memiliki dua sayap, satu sayap dari batu yakut merah berada di barat, dan satu sayap dari batu jamrud hijau yang ditetesi dengan batu dur, mutiara, batu yakut, dan marjan berada di timur. Kepalanya berada di bawah aras, dan kedua telapak kakinya berada di bawah bumi ketujuh. Dia berseru di setiap malam di bulan Ramadan. Apakah ada orang yang berdoa, maka dia akan dikabulkan doanya. Apakah ada orang yang memohon, maka akan diberikan permohonannya. Apakah ada orang yang bertobat, maka akan diterima tobatnya. Apakah ada orang yang memohon ampun, maka akan diampuni dosa-dosanya. Seruan itu sampai terbitnya fajar. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.